What's up guys? Halo, balik lagi bersama saya dengan Junian. Kali ini saya akan mereaksi video yang lagi trending juga di YouTube. Yang bawain kalian juga pasti tahu ya, Dilan si Gamers. Dia salah satu gamers ternama lah di Indonesia karena subscribernya sendiri itu ada cukup lumayan banyak ya, ada 11 juta men, gila. Di sini saya akan melihat proses BTS-nya, behind the skin-nya. Kebetulan dia juga sempat upload video behind the skin pembuatan Monhaze yang udah diproduksi sama dia, short movie-nya. Kemarin saya sempat udah ngeliat dan itu keren banget. Dan kali ini saya akan melihat proses pembuatan short movie-nya si Monhaze X Free Fire. Jadi yuk lanjut, langsung aja kita lihat video behind the scene BTS Free Fire X Monhaze Thailand Pros short movie. Langsung kita lihat ya. Udah nonton short movie pertama gua, dan ini dia behind the scene recap dari Free Fire X Monhaze Thailand Pros short movie. Adios. Oke guys, by the way, kita tuh beneran awalnya tuh tidak niat untuk bikin video ini ya. Jadi berawal dari gua pulang dari cafe ya, gua habis ngopi, terus tiba-tiba kepikiran untuk bikin short movie. Tiba-tiba aja gitu. Terus gua ada ide, entah gua mungkin dari nonton Netflix yang dari zaman pandemi, ide-idenya bersatu jadi inspirasi buat gue bikin short movie ya kan. Terus tiba-tiba gue pulang, langsung di saat itu juga gue ngetik script di situ. Gue langsung chat di grup Super Post Team, yaitu tim editor gue. Guys, gimana kalau kita bikin short movie? Dan pas banget gue ngeliat trailer Free Fire X Monhaze, kayaknya ini bagus banget kalau kita gabung konsepnya. Dari Monhaze yang konsepnya bener-bener keren, serinya bener-bener mantap, dari plot-plotnya keren, dari Free Fire game kita semua yang pastinya keren juga dong ya. Ayo. Dan ini bisa dibilang short movie pertama di channel Dilan Pros, dan jadilah Free Fire X Monhaze ini. Dan ya, ini dia recap dari BTS-nya, dan bisa dibilang ini dari awal gua bikin script, terus dari Kavil bikin storyboard, terus akhirnya kita mulai syuting dan jadilah short movie ini. Enjoy the BTS. Mudah-mudahan bisa bagus guys. Gue baru aja balik ngopi dan pos kopi, langsung kepikiran untuk menulis script dengan Monhaze, atau mungkin nama lainnya gue bakal bikin La Casa de Pros ya. Pros Monhaze X Free Fire X Monhaze. Mudah-mudahan ini bakal bagus dan kalian bisa suka dan bisa trending ya, karena ini adalah short movie dengan Pros pertama kali. Let's go. Ya, jadi gue semalam habis bikin storyboardnya Free Fire Monhaze itu ya, tapi gue lupa rekam nih, jadi gue kasih unjuk aja prosesnya gimana. Jadi gue tuh bikin kayak begini. Nah, gue tuh bikin dari pakai aplikasi Adobe Illustrator, dan gue bikinnya cuman pakai mouse ya, jadi gue nggak pakai drawing pen atau kayak gimana. Udah, paling begitu aja. Oke, udah kelar di situ, kita langsung ngelakuin syuting ya di hari apa ya? Lupa ya, hari Sabtu atau Minggu ya, bener. Kita syuting di weekend ya, orang-orang udah libur, kita syuting short movie ya. Itulah kalau kita bekerja di dunia kreatif, kita harus menyiapkan waktu kapanpun, even itu weekend, karena kita nggak bisa nunda juga. Di sini, lo kan berarti deket kamera kan, pas di sini pelan, lo ngadep sini pelan. Ada api-apinya, keren kita efeknya doang. Wah!
Action. Gak semudah itu goblok. Action. Gak semudah itu goblok. Biar keren anjir. Enggak, tengok biar BTS-nya jangan. Nih yang itu tadi yang apa? Ada proses pamennya yang ada di game Free Fire sendiri itu memang terkeras menurutku di scene short movie-nya dia. Karena ada efek 3D-nya keluar tamen just kemudian ada explosion, bom yang meledak itu keren banget sih. Dan ntar aja deh. Gaya Bill ini menjadi beneran mani. Minum apa nih? Oh, ini nih minum di Pros Coffee. Pakai belanja aja kalau belanja. Gua ada. Action. Terus. Oh, berhenti. Ternyata dia pakai blue screen ya, untuk ngedit di skin yang dia mau lompat dari pesawat, mau turun terjun parasut sama apa dibilang skate seluncuran. Langsung Lanjut. jangan, itu tempat bandingan trio. Dan kita usahain syutingnya itu bener-bener nyarinya di outdoor dulu. Karena kalau misalnya kita di indoor, kita itu bisa ketinggalan matahari. Matahari nggak bisa kita kontrol. Tapi kalau untuk di indoor, lighting kita bisa kontrol. Jadi kalau kalian lihat dari film atau short movie Dylan Pros ini ya, itu ada adegan gue di dalam rumah dan tiba-tiba langsung keluar. Itu sebenarnya syutingnya itu terbalik. Jadi syutingnya itu awalnya di dalam dulu semuanya. Goblok gue anjing. Semuanya di luar dulu. Jadi kita fokusin abisin scene di luar dulu. Karena kan ya matahari yang ngatur Tuhan gitu ya. Allah gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngatur matahari. Akhirnya kita kelarin semua yang di outdoor, baru yang di dalam. Nah, tapi thank you untuk tim kita juga, dan gue juga udah bisa menjadi pemeran utama di short movie ini sambil ngedirect juga. Ini pertama kali by the way. Kita bisa kontrol tapi nggak kelihatan kan kalau itu udah malam. Sebenarnya pas kita syuting di dalam itu semuanya itu udah malam, tapi kita bikin lightingnya itu seperti matahari dan seperti siang. Nah, kalian pasti kalau nonton lagi bakalan nyadar itu perbedaan malam dan siangnya. Tapi kalau sebelum kalian nonton video BTS ini pasti kalian ngira itu siang semuanya, padahal ada yang malam. Iya benar banget ya, kecil. Saya sempat lihat kemarin hasil videonya dia, dan saya pikir itu memang prosesnya siang, jadi dilakukan di take siang hari, kemudian karena di luar pas dia nyerangnya yang ada di luar itu adalah siang hari ya, jadi di indoor pun di ruangan di kamarnya dia itu juga saya kira siang hari juga. Ternyata pintar juga dia ngelakuin untuk lightingnya Sampai jam 11 malam. Jadi bisa dibilang 12 jam satu hari full ya. Kejar tayang bener-bener males banget gitu kita atur untuk syuting. 12 jam sehari dalam membuat video short movie. Take video maksudnya, belum editing ya. Oh ya, fun fact untuk yang adegan berantem itu koreografi bener-bener dadakan banget ya. Dan yang jadi stuntman itu trio, dia pengen karena dia kurus juga katanya nggak bakal sakit ya. Tapi gua karena mungkin udah lumayan pengalaman di bela diri, jadi ya gue juga bisa ngatur biar bantingannya itu bener-bener aman. Makanya gue sengaja banting di bawah sini nih. Kenapa gue nggak langsung banting di situ? Karena itu lantainya keras. Nah di bawah Gimana nggak bakal sakit orang yang ngebanting dan yang ngebanting itu orangnya gemuk coy. siapin sedikit bantal lah, jadi bisa bisa mengurangi resiko cedera, tapi nggak mungkin cedera juga karena gue bantingnya aman banget gitu. Dan hasilnya ternyata bagus juga untuk pertama kali bikin adegan action ya. Gue mau ngasih tahu lagi nih, video ini atau short movie ini tidak disponsori oleh siapapun, Garena pun nggak sponsor kita.
Terus apa namanya, nggak ada brand sama sekali. Jadi ini pure buat kalian nih ya, non member maupun yang spesialnya buat yang member. Ini bisa dibilang fan service buat kalian. Thank you udah join membership di Genpros. Ini gue budget dari sewa kamera semua. Gue beda, bukan pakai kamera yang sekarang gue pakai. Gue kemarin pakai kamera yang lebih bagus, yaitu A7S Mark III. Jadi bisa lebih kelihatan film banget. Terus gue juga ya sewa beberapa mikrofon, terus setup juga buat kru juga. Kemarin kan thank you udah bantu gue juga, Didit sama Alvin. Didit menjadi salah satu kru juga dan dia juga yang bantu bikin poster dan thumbnail. Thank you Didit. Terus thank you buat Alvin Reno udah bantu rekam behind the scene juga biar bisa happen. Dan ya kalau kalian udah lihat, kita sudah kelar dalam melakukan syuting. Jadi ini pasca produksinya. Jadi dari syuting sampai ke tahap upload, editing lebih tepatnya, itu kita makan waktu 2 minggu ya. Lebih ya. 3 minggu untuk mengerjakan 3D-nya yang agak lama, 3D yang dari pesawat sama yang efek keluar dari jam tangan. Itu kalian pada seneng banget sama efek glow-nya. Thank you. Dan itu ya special thanks ke Trio juga, Super Pros Team kita ya, yang memang dia berkemampuan khusus di skill 3D VFX. Jadi lu lagi buat apa nih? Jadi gue lagi ngebuat scene orang yang terjun dari pesawat Bor. Jadi kan kayak habis dari kan ada scene di interior, terus dari interior tuh dia keluar Bor. Scene lanjutannya keluar dari pesawat. Software 3D di sini proses animasinya di software Maya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini udah gua anim. Anjir. Jadi ya, efek-efeknya sama 3D pesawat yang mereka gunain di dalam scene short movie-nya itu bener-bener dibuat dari nol, man. Wow, that's good, very good job, I think. Makanya dia sampai bilang berapa ya, 3 minggu ya dia nyelesain short movie itu, karena memang prosesnya ternyata lama di editingnya, penambahan 3D sama efek-efeknya ternyata lama cuy, padahal udah sama tim gitu sih. Oke, Masih semua dan gue juga nggak bakal ngeliatin dari awal karena udah jadi. Nah kira-kira kayak gini nih, shot akhirnya kayak gini. Dan tiap semua yang ada di sini nih 3D ya. Kalau kalian bisa lihat nggak ada 2D dan kita nggak pakai green screen, semuanya 3D. Yaitu 3D visual effect. Dia yang bisa membuat dual itu terjadi gitu. Seneng dengan hasilnya yang memang sesuai ekspektasi gue lah ya. gila ternyata 3D men. Karena aku tuh sempat kepikiran pas skin dimana mereka terjun pakai seluncuran itu dari pesawat tuh dan turun, itu saya kirain dia pakai green screen, pakai orang beneran kan dengan posisi dia terjun. Ternyata enggak sih, memang dibuat di 3D juga sih. Yang untuk 3D itu nggak terlalu lama loh hitungannya, itu cepet loh, hampir 3 minggu ya. Ya kemarin abis syuting selesai sekitar jam 11, gue langsung pulang dari sini. Terus paginya bangun tidur gue langsung gas buat offline editing. Jadi offline editing itu kalau kalian tahu tuh cuma ngekat. Jadi buat nyatuin dari yang sesuai sama storyboard sama script juga. Jadi sesuai alurnya dan feel-nya juga udah dapet. Habis itu Tidak terlalu lama ya, udah 3 minggu tidak terlalu lama ya. Ya aku nggak tahu juga sih tentang masalah 3D men-3D, tapi memang 3D apalagi di Maya mungkin membuat pesawatnya atau sama membuat karakter-karakter yang di scene mereka terjun payung itu mungkin juga lama yang memakan waktu juga ya. Tapi itu termasuk waktu yang gak lama cuy, cepat. Berarti gimana yang rumit cuy, bisa 2 bulan bahkan bisa tahunan cuy. itu gue lempar lagi ke Raffi yang udah online editing. Oke, isi. Jadi kemarin setelah syuting langsung itu diedit sama Kafil buat offline editing. Offline editing itu jadi kayak editor kasar lah, cutting sampai story-nya nyambung. Tapi dia juga yang buat storyboard, makanya gue mempercayakan offline editing sama dia. Biar hasilnya lebih rapih dan sesuai sama story yang dia buat.
Nah, gue sendiri, ini gue yang coloring videonya. Nah, gue menggunakan aplikasi DaVinci Resolve, dan ini nih hasil dari kamera Sony A7 Mark III. Ini pakai picture profile yang HGL. Ini hasil awalnya begini nih, ini raw file segini. Setelah gue kasih curve di kontras, hasilnya jadi begini. Tapi kan bajunya harusnya merah, bukan orange. Gue ubah sampai akhirnya ini merahnya kita pisah. Nah, kalau ini bagian VFX untuk muzzle flash dan tembak-tembakannya lah, pokoknya adegan-adegan perangnya itu. Ternyata editor videonya ada prosesnya sih, ternyata ada yang buat storyboard, ada yang buat ada yang nyusun dari take video itu sesuai sama storyboard, terus ada yang editor juga dari coloring juga. Wow, keren. Nah, ini gue lagi bikin muzzle flash pakai After Effects. Lihat tuh, banyak banget layernya. Oke, jadi ada satu juga masalah. Ya pasti ada kekurangan ya, ada kelebihan. Bisa kita lihat Kafil bagus di graphic design, Tiravi bagus di cinematic, di color grading, Trio bagus di 3D, tapi mereka lemah di audio. Jadi audionya itu entah kenapa, menurut gue ya, audionya tuh kurang sinkron. Kedua, pemilihan sound effect juga kurang pas. Ketiga, dalam memilih lagu untuk bisa menjadi karena menurut gue ya, audio itu paling penting dalam sinematografi atau movie atau film atau apapun lah, video. Jadi kalau kalian nonton video yang buram tapi audionya bagus, pasti kalian tetap bisa menikmatinya. Dan ya, kita jadi intinya kerjasama di sini. Gue bukan sekedar talent doang, gue juga ngedirect, gue juga ngefinishing, dan we make this happen together. Dan thank you juga buat Pros Coffee pastinya sudah sponsori kita untuk konsumsi. Jadi ada kopi dari Pros Coffee langsung. Sponsor, ini keluar sponsor. Marketing S3-nya keluar karena si Dylan sendiri ini juga punya usaha coffee shop ya, namanya Pros Coffee. Nah, dia sambil promosi juga ya. Pinter juga nih anak muda. Asik, keren cuy. Jadi prosesnya terbilang cukup lumayan rumit ya. Aku lihat dengan ya hasilnya lumayan bagus, cuman dari awal itu ternyata yang ekspektasiku, ternyata itu kamera dia hasil dari sewa cuy. Tak pikir ya namanya udah, menurut gue udah tajir dia ya, tapi ternyata masih belum punya kamera A73, makanya tinggal beli aja masa. Tapi nggak tahu sih kamera gimana. Saya kirain kamera itu punya dia sendiri. Terus kemudian prosesnya memang saya pikir juga lumayan cepat sih, mungkin ya 3 minggu cepat nggak sih? Cepat ya dengan proses editing. Ternyata nggak semudah yang dibayangkan, nggak semudah yang dilihat pas proses selesainya gitu, proses jadinya. Ternyata behind the scene-nya atau orang-orang yang di balik layar itu memang bekerjanya ekstra juga ya. Dan ini baru pertama short movie yang mereka buat ya, dari Dylan itu sendiri juga, dan itu udah bagus cuy. Udah keren gitu. Apalagi nanti video yang selanjutnya, short movie yang selanjutnya, aku nggak tahu lagi keren, mungkin lebih keren lagi dari yang pertama ini, karena ini udah menurutku udah bagus banget sih, sangat menginspirasi. Apalagi ya itu aja mungkin sih yang aku salutin dari Dylan ini. Dia setiap prosesnya, atau dia kan sempat bilang tadi tuh, ngomong ke krunya bahwasanya aku sukanya itu pas dia ngomong terima kasih buat tim saya yang A, B, C dan semuanya. Itu rasa terima kasihnya itu diucapkan ke mereka semua, karena mereka juga ikut andil membuat
short movie-nya si Dylan ini menjadi sebagus yang sekarang ini. Dan itu menurutku bagus ya, orangnya bagus, orangnya nggak sombong-sombong amat sih Dylan. Makanya ya apa istilahnya menghargai orang lain, usaha orang lain walaupun itu memang bagiannya beda-beda kan. Tapi di sisi lain juga dia masih menganggap bahwa saya kualitas video yang pertama short movie ini masih agak kurang di sisi audionya, suaranya itu kurang sinkronis katanya, kurang sesuai dengan ekspektasi yang dia inginkan. Tapi menurutku overall semuanya bagus ya. Ya itu aja mungkin dari saya. Jika kalian punya saran atau kritik buat saya untuk review dari video-video yang ada yang lagi viral saat ini, jangan lupa like dan komen di bawah ya, reaksi video yang lagi viral yang mungkin bisa saya review nantinya. Kalian bisa komen di bawah. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa support video ini dan see you in the next video.